Selamat sore, kembali berjumpa di podcast Cas Nalar, tempat mengisi kembali daya nalar di tengah gerusan informasi. Bersama saya Michael Jarda dan rekan saya Dodi Widiananda. Di sini kami akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan informasi di media sosial. Oke. Bung Mikel, saat ini kita sedang berada di kolam pemancingan ya? Di kolam pemancingan Di mana? Ketua Lokasi? LPM Sungai Duo. Di Blok B, Sungai Di Duo. Blok B Sungai Duo. Sungguh salah satu usaha kreatif ya. Usaha kreatif. Kreatif yang saya rasa sangat bermanfaat ya. Tidak hanya untuk si empunya tapi juga bagi masyarakat sekitar nantinya. Salah satu yang kelebihannya kita bisa podcast di sini tanpa bayaran apapun. Gratis, tanpa pajak, tanpa dipajaki. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting, bermanfaat. Oke, saya lihat Bung Mikel ya, agak capek ini hari ini. Mungkin habis pulang jalan-jalan nih. Iya, Dari mana? Capek sekali, 30 menit berjalan dari Gunung Medan ke Sungai Duo. Oke. Ya jalan-jalan ya, kita ngobrolin. Memang topik itu emang soal jalan-jalan ya, makanya saya capek. Tapi nggak secapek bapak-bapak wali kita, bapak-bapak jorong kita yang baru pulang dari Bandung, Jakarta beberapa bulan yang lalu kan. Oh iya ya. Beberapa Gimana? bulan. Iya. Oktober ya. Oktober. Iya. Terjadi perjalanan yang sangat jauh ya, studi banding yang keren mungkin ya. Ya kita anggap aja keren ya. Anggap Dalam tanda kutip anggap aja keren gitu. Anggap Karena keren. ada beberapa persoalan yang mengikuti di belakang itu, Bung. Dan berbicara tentang tadi sudah disinggung juga ya, kita tentu pada sore hari ini akan membahas tentang bagaimana sih, kan Bung Mikel ini kan salah satu pemuda ya, sebagai salah satu representasi anak muda di Dharmasraya. Bagaimana sih pendapat Bung Mikel tentang studi banding atau studi tiru yang telah dilaksanakan oleh Pak Jorong, Pak Wali kita yang terjadi beberapa bulan yang lalu? Oke, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Oh, biasa ya, dulu. Kalau pakai representasi itu nanti tidak layak. Oke. Tidak layak. Yang ini Kita itu bukan representasi saya. Yang penting salah satu suara dari anak muda di Dharmasraya. Oke, begitu. Termasuk juga Bung ya. Oke. Dari diaspora Australia. Oke, terkait itu kita melihatnya lebih yang kembali booming itu kan tanggal 21 November ya. Ketika koran Padang Express mengangkat isu itu di headline mereka. Iya, betul. Dengan ilustrasi yang seperti koran Tempo itu ya, sangat keren itu ilustrasi. Tapi setelah ditelusuri saya kira seperti koran Tempo, Bung. Ada liputan yang mendalam. Bukan clickbait, itu sangat bagus. Bukan clickbait, tapi saya anggap itu ini kayak liputan investigasi nih kan. Reportasenya Tempo kan seperti itu. Jadi saya lihat itu di Facebook pertamanya di teman yang itu yang upload dari kawan Facebook di Ombudsman itu, Bung. Awalnya terus aku kirim ke Bung kan. Kan. Setelah hari itu saya cari itu koran, dapat di waktu saya berkunjung ke BPS ada keperluan waktu itu kan. Perjuangannya luar biasa juga ya. Luar biasa, ternyata isinya dua lembar. Tapi itu bagus untuk fungsi pengawasannya pers setelah sangat karena itu sebelumnya tertutup aja gitu kan. Itu kan dari segi sajian. Kalau dari segi kontennya bagaimana, Bung? Dari segi kontennya bagus, itu sangat cover both side ya. Kita bisa melihat di situ ada tanggapan dari orang yang pergi ke situ, salah satu Pak Jorong di daerah itu. Ada yang bahasnya dari segi hukum, dan yang paling banyak itu yang bahasnya itu kan udah dianggarkan di APBN NAK gitu. APBN Nagari gitu. Dan itu menjadi semacam justifikasi. Ya kita tahu di situ
di liputan itu ada Pak Jorong ya. Pak Jorongnya saya lupa, kalaupun ingat tidak akan disebutkan di sini ya. Oke. Menyebut Sensor. ada loh manfaatnya gitu. Gitu. Jadi itu Bung, kalau menurut saya setelah liputan itu kan berlanjut. Yang pertama. Setelah itu kan masih ada rilis kedua yang mana salah satu narasumber utamanya orang yang kita kenal gitu lah ya. Ya, maksudnya ya sudah lumayan populer lah. Lumayan populer. Lumayan gitu. ya. Ini maaf ya. Bukan sangat populer, Ya, lumayan. Ya, kita sebut saja ya itu di judulnya dibikin, di subjudulnya dibikin Ya, Pandong, pemerintah Pandong sebenarnya tidak peduli gitu kan. Oke. Kalau menurut pandangan saya sangat sepakat dengan itu. Kenapa? Sepakat? Karena dia mengangkatnya dari segi moral gitu. Bukan sepakat karena kita dekat dengan dia atau apa. Karena dia itu Kalau masalah dekat atau tidak kan itu masalah personal ya. personal itu kan. Tapi itu sangat tepat di statement awalnya itu, karena tidak peduli itu pertama esensi dari Covid itu adalah pembatasan perjalanan begitu kan. Setelah pembatasan perjalanan itu kenapa kok rame-rame di keluyuran. Terus yang saya lihat di tanggapannya Mas Pandong di koran itu, yang kedua soal anggaran itu Bung. Oke. Anggaran itu orang mencari justifikasi pembenarannya begitu kan. Ini sudah dianggarkan, sudah diapakan, berarti dan Mas Pandong sepertinya bilang di situ ya ini lebih kesannya moral. Ketika banyak yang terpuruk di masyarakat ketika efek pandemi itu, kenapa sih harus pengen jalan-jalan gitu. Oke, berarti kepekaan ya terhadap situasi yang sebenarnya kalau kita kaji, taruhlah Pak Wali, Pak Jorong ini jalan-jalan di saat sebelum Covid mungkin tidak terlalu dipermasalahkan. Ya nggak apa-apa sebenarnya kan, karena itu bagus kan. Bagus karena memang udah satu program juga kan. Iya. Tapi kan karena esensi kita sekarang pandemi, pembatasan pengetetan itu strict kalau bahasa Australia kemarin Bapak. Iya. Oke, semacam ini. Strike ya. Oke. Jadi setelah itu ada rilis ketiga lagi ya. Yang itu dari Ibu Elviana. Ya. Yang menyatakan bahwa kira-kira beginilah, bahwa Ibu Elviana sebenarnya setuju ya bahwa studi banding atau waktu itu disebut istilahnya studi tiru kalau nggak salah di edisi ketiga itu, bahwa ini bagus sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas atau sharing informasi sehingga ke depan Pak Jorong, Pak Wali kita punya semacam knowledge yang cukup untuk membawa nagari-nagari, jorong-jorong yang ada di Dharmasraya ke depannya seperti apa. Cuman ada satu poin kritis yang saya tangkap di situ yang dipermasalahkan oleh Ibu Elviana, bahwa kenapa harus ke Bandung dan ke Jakarta? Karena ini menjadi pertanyaan juga bagi saya, Bung. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang studi banding, tentu kita berbicara juga tentang efek kebermanfaatan dari perjalanan ini. Efek kebermanfaatan. Dan kaitan dengan efek kebermanfaatannya tentu kita berbicara tentang match enggak daerah tujuan dengan tadi tujuan awal dari studi banding ini dilaksanakan. Ya nanti jadi persoalannya jangan-jangan daerah kita lebih bagus dari situ daripada yang kita kunjungi begitu kan. Bisa jadi lah kita berbicara Jakarta dan Bandung sebagai kota besar kota metropolitan. Tapi kalau kita kita kulik dari segi matching nggak dengan kondisi geografis ataupun potensi yang ada di Dharmasraya. Oke. Gimana menurut Bung itu? Kalau dari segi sebentar Bung, sebenarnya kita batasi dulu ya. Oke. Yang pergi ke Bandung itu Pak Jorong, bukan Pak Wali, cuma di Jakarta kita fokusnya ke Pak Jorong itu ya. Kalau kita lihat, kalau soal udara dari kondisi alam itu sangat jauh berbeda sebenarnya. Bandung terkenal dengan kedinginannya kan gitu. Sedangkan di sini sangat tropis. Betul. Jadi apa sih sebenarnya yang dilihat orang-orang turis itu, dan studi bandingnya itu soal apa? Itu yang belum terjawab, Bung. Belum itu. Itulah salah satu hal penting sebenarnya yang harus dilakukan pejabat publik saya rasa, Bung. Transparansi. Kita ngapain ke situ? Iya, harus dipertanggungjawabkan. Atau sekedar ngopi-ngopi iya, gitu. Benar, karena uang, maaf ya saya
secara gamblang saja menyatakan bahwa uang perjalanan ke sana uang rakyat dari pajak. Sangat betul. Dan pertanggungjawabannya juga harus jelas, dan kata kuncinya adalah keterbukaan, Transparansi. Transparansi. Oke. Nah itu yang di liputan yang terakhir hari Rabu atau hari Kamis itu yang ada Bu Elpiana kenapa harus jauh-jauh gitu kan. Saya juga menangkap poin lain di situ. Apa itu? Di tengah pandemi ini, di tengah keterbukaan informasi, kemajuan teknologi, IT, seharusnya itu kita bisa melihatnya jalan-jalan. Ini juga masukan untuk Pak Jorong ya. Kita bisa memanfaatkan smartphone untuk melihat ada menggali informasi di YouTube itu sangat banyak kalau pengen perbandingan atau di artikel-artikel. Seharusnya ini adalah beberapa tambahan untuk Pak Jorong untuk mengupgrade-nya ya, sisi informasinya, sisi saya rasa tidak perlu jauh-jauh lah dengan kondisi saat ini gitu. Di situ saya menangkapnya. Betul. Kenapa kita tidak manfaatkan di zaman secanggih ini kan semua informasi sudah bisa kita dapat dari segala gadget kan. Ya, misalkan begini, di Bandung itu kan mungkin ada desa yang udah pakai website sendiri, bisa kita lihat. Seperti di Gunung Medan itu ada satu tuh Jorong Koto. Dia punya gimana tuh? Dia punya informasi kanal informasi mandiri, punya blog sendiri, Facebook sendiri, aduan di sendiri, aduan WA-nya ada terintegrasi loh. Begitu. Jadi itu sangat transparan ya, dan juga sangat mengakomodir teknologi yang terbaru ya. Salut untuk Pak Jorong Koto. Selamat. Salut dengan itu hasil dari studi banding nggak? Nanti kita tanyakan ke Pak Jorong Kotonya ya. Jangan kalau itu hasil studi banding kita apresiasi luar biasa gitu. Tapi kalau studi bandingnya setelah itu pulang hanya membawa tangan kosong tanpa ada sesuatu hal yang bisa diterapkan di Dharmasraya, bagi saya itu hanya pepesan kosong belaka. Terus atau jangan-jangan membawa virus gitu. Kan virusnya kan betul. Dan lagian Bung, yang menarik bagi saya kembali ke tadi persoalan pemilihan daerah tadi. Jakarta dan Bandung ya. Pak Wali ke Jakarta. Acara apa namanya tuh? Apkasi Expo yang gitu ya. Dirancang oleh Apkasi ya. Yang mana ketuanya bupati kita. Bupati kita. Terus Bapak Sultan Rizka. Jadi pemilihan Jakarta dan Bandung. Oke lah, ada semacam dalil atau rasionalisasi bahwa Jakarta dan Bandung dipilih karena ini kota besar. Itu yang pertama. Kedua, kota ini kota besar. Kota besar yang dari segi administratif mereka sudah mengakomodir teknologi ya. Jadi secara ini level ya itu sudah sangat canggih lah setiap hal yang mereka lakukan di kota-kota besar ini. Tapi bagi saya yang paling esensial itu Bung, masalah ya tadi matching atau enggaknya saja bagi saya. Karena gini loh, oke lah kita ingin segera menyesuaikan atau mengejar ketertinggalan dari kota-kota besar yang ada di Indonesia. Tapi yang dipertanyakan, permasalahan dasar di daerah kita sudah dientaskan belum? Sudah ditata dengan rapi belum? Misalnya, jangan kita ingin melompat lebih tinggi sementara basic pondasi kita di awal belum terlalu kokoh. Dan itu yang saya permasalahkan. Seperti yang di daerah kita, ketransparan informasi tadi gitu. Kedua, apalagi ya yang ada di Dharmasraya ini, tata kelola terlalu birokratis misalnya, misal gitu kan. Dan ya emang masih ada juga kan. Terus apalagi ya yang sejauh, karena saya juga jarang juga ya mengamati itu ya. Berbicara potensi saja Bung, kita lihat kan Dharmasraya itu kan kaya dengan perkebunan ya, pertanian. Kita contohkan saja satu ya, perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit yang sedang kita garap di Dharmasraya maupun Indonesia secara umum itu kan peninggalan Belanda sebenarnya. Masa kolonial. Artinya gini, kita kan memanfaatkan sawit ini kan selama ini hanya CPO-nya. CPO. Itu kan peninggalan Belanda. Itu kan sudah pakem jadul yang saat ini masih kita manfaatkan. Sah-sah saja, itu kan tetap memberi manfaat. Tapi kan kita
apa salahnya sih kita berkreasi, melakukan inovasi baru terkait dengan perkebunan kelapa sawit ini contohnya ya. Contohnya nih di Bengkulu ya kalau nggak salah, di salah satu daerah di sana masyarakatnya memanfaatkan batang kelapa sawit yang sudah mau diregenerasi untuk dijadikan apa? Dijadikan gula. Kenapa kita tidak belajar ke sana? Kita kirim jorong-jorong kita ke sana, wali-wali nagari kita ke sana untuk belajar bagaimana sih cara mengolah batang sawit yang sudah mau di replanting ini untuk diolah menjadi gula juga. Ini kan intinya produk baru dan begitu. Dan ini studi bandingnya saya rasa akan jauh lebih bermakna. Apa namanya itu akan menyentuh kebutuhan langsung dasar masyarakat, menciptakan inovasi setelah pulang dari situ. Dan itu sesuai dengan kondisi daerah kita, karakteristiknya, potensinya, dan tidak terlalu jauh. Pasti biayanya pasti terpangkas dong. Oke. Baru setelah kita menyelesaikan persoalan dasar seperti ini tadi, barulah kita berbicara tentang yang levelnya advance, yang level canggih, yang lebih upper gitu. Oke lah, kita nanti dibanding ke Jakarta, Bandung, atau ada wacana ya ke luar negeri ya. Ya. Ini setelah ini viral itu dibaca oleh banyak orang, kabar ini diangkat oleh Pade itu terjadi itu saling defend, semacam counter oleh ada yang melaporkan kepada saya, ada yang nyuruh jadikan ini sebagai informasi counter untuk informasi jauh lebih positif gitu, dan ada beberapa yang pulang dari situ dengan menganggapnya sangat defense gitu kan. Ada bahkan cenderung agresif. Ada satu netizen yang saya suka baca itu, dia seperti ini, istilah ini saya ambil dari lagu All Too Well Taylor Swift ya. Self affection joke gitu. Candaan yang mengasihani diri sendiri. Itu Mak Yong itu sangat hebat ya saya lihat dalam hal itu, Bu. Dan itu ditanggapinya Mak Yong, kita sebut namanya karena namanya itu gak nama asli kan. Betul. Netizen bernama Mak Yong ini memang menghangatkan terus kan. Dan kita melihat di situ bagaimana netizen Dharma Seraya kita menanggapinya. Seolah-olah ya jabatan yang dia pegang itu lepas dari kontrol publik gitu. Padahal itu jabatan publik begitu. Dan kita lihat terus dia bilang tidak di sini ngapain di situ, ngapain komen kalau nggak di sini. Ya itulah demokrasi, Bung, di alam yang sangat terbuka. Betul. Media kita ini seolah demokrasi itu bagi mereka narasinya seperti ini loh. Yang golput tidak boleh komentar katanya, seolah-olah, atau dalam tanda kutip kubu yang kalah protes. Nah di situ tuh yang saya lihat ini polanya sama dengan buzzer pendengung yang di Jakarta itu ya. Seolah-olah kalau kita melakukan pengawasan dibilang pengen rusuh, provokasi gitu kan. Padahal itu salah satu tugas kita sebagai masyarakat untuk melakukan kontrol dari masyarakat sipil, dan itu sangat dibutuhkan di dalam kalau demokrasi. Pemerintahan tidak dikontrol itu akan menjadi diktator. Kita bisa tahu berpotensi. Ya betul. Seolah itu Bung, narasi di situ dia tidak bisa membedakan mana yang dia yang berargumen dengan kokoh dan mana dia yang ad hominem yang menyerang pribadi orang gitu. Betul. Jadi itu sangat bising sebenarnya. Dan saya rasa tidak apa-apa terjadi di ruang publik, tapi jangan menjadikan sampah informasi begitu. Betul. Itu yang saya khawatirkan. Dan masyarakat saya rasa juga harus jeli ya memandang ini, karena kita sebagai masyarakat punya hak kok untuk setidaknya bersuara ketika ada isu-isu yang itu berurusan dengan hajat hidup orang banyak. Kebijakan itu harus dikritik. Bukannya kita benci dengan idolanya itu, bukan. Tidak ada. Cuma itu bentuk tanda sayang kita, kontrol kita. Betul. Sebenarnya. Like dan dislike itu masalah personal, dan itu sangat sangat naif lah jika kita bawa ke ranah publik ya. Masa defend saya lihat itu yang demokrasi itu bagi mereka, pertama kotak suara, kedua ketika dibolehkan sanjung menyanjung, ketiga itu demokrasi yang lebih sederhananya lagi ya, Bung, kalau bagi mereka itu ya.
soal demokrasi menang kalah. menang kalah gitu. Soalnya kalkulasi demokrasi itu terlalu sempit Iya, gitu. betul. Iya. Padahal kita harus berpikir lebih Lebih jauh, luas, secara luas, gitu. bahwa memandang pro dan kontra itu biasa. Justru itu memperkaya kita sebenarnya. Karena saya selalu bilang gini loh sama mahasiswa saya, Bung. Pendapat itu harus berbeda. Tujuan nanti yang harus sama. Iya, kalau masih di level pendapat harus berbeda lah. harus berbeda Karena itu memperkaya ya, gitu. negara kita didirikan oleh perbedaan Perbedaan pendapat, pendapat. perbedaan ideologi. Bagaimana dulu Soekarno ya dengan Hatta dengan Natsir Sarir saling gitu. berdialektika dengan keras, tapi tujuannya sama, Ya. untuk bagaimana Indonesia ini maju ke depan. Maju, Itu saya tujuannya merumuskan, bukannya demokrasi itu dibolehkan sanjung menyanjung aja. Oke. Gitu, bukannya kamu coblos mencoblos gitulah seperti itu. Karena gini juga, Bung, karena saya juga melihat ya ada beberapa netizen, kita sebut netizen saja ya, karena kita tidak ingin mengkotak-kotakkan ini kubu A, ini kubu B, kita juga tidak ingin seperti itu. Itu kecenderungan mereka. Betul. Yang saya lihat seperti Polarisasi itu kita Polarisasi tinggalkan itu. saja. Oke. Pemilu itu hanyalah kontestasi biasa bagi kita, kan Biasa, sangat mencari biasa. pemimpin, dan nanti 5 tahun kita cari lagi pemimpin yang mungkin bisa lebih membawa daerah atau negara ini lebih baik ke depannya. Tapi Siapa tahu. intinya esensi yang utama itu sih, ada juga kawan-kawan netizen menganggap bahwa ini uang kok, uang nagari kok. Kan ada juga kan beberapa orang yang mengaitkan ini secara langsung, mengkritisi ini bagian dari apa ya, penguasa daerah. Ya, penguasa daerah. Tapi dibantah kan langsung bahwa ini uang nagari kok, nggak ada hubungannya dengan bupati, kita sebutkan saja ya, nggak ada hubungannya dengan bupati. Berarti apa, setiap kritik itu Jadi, harus dilindungi, yang sampai di situ harus ada temboknya seperti yang saya lihat, Bung. Betul, dan itu bagi saya sangat, argumen seperti itu sangat ini ya, lumayan berbahaya, karena memisahkan secara ini ya, struktural antara bupati sebagai pejabat di atas dan masyarakat masyarakat, sebagai termasuk kontrol. jorong dan wali nagari di bawah gitu. Apalagi kalau saya bahaya. baca di rilis berita yang dikeluarkan, diterbitkan oleh Pade itu, Iya. mereka berangkat, Pak Jorong dan Pak Wali berangkat itu kan berdasarkan surat tugas dari bupati juga. Nah, itu Iya kan? itu iya. Bagaimana itu? Iya, itu kan surat tugas, jadi kita tidak bisa lepas tangan. Kalau menurut saya itu tidak bisa lepas tangan. Sama seperti Bung memberikan saya surat jalan, nanti saya kecelakaan di jalan, Betul. Bung apa loh, menanggungnya loh. Kalau kita analogikan seperti Dan itu yang seperti yang Bung bilang tadi, ini kan masalah moral saja, moral bagi saya. Kalau masalah yang seperti dibilang Bang Pandong ya, kalau masalah hukum bisa kita sigi lebih jauh lah. Nanti orang-orang hukum yang mungkin bisa menguliti ini atau menggalinya secara lebih dalam. Tapi yang paling penting ya masalah moral tadi menurut saya, karena Moral ini di tengah pandemi, masyarakat sedang susah. Masih ada loh masyarakat kita, saya kebetulan kan dosen ya di salah satu di Undari, saya sebutkan saja. Masih ada loh beberapa mahasiswa saya, Bung, mahasiswa kita yang ada di Undari itu yang kadangkala makan saja susah gitu loh. Mereka bisa kuliah kan karena ada beasiswa, bidik misi dan lain sebagainya. Ini kan salah satu contoh konkret bahwa sebenarnya pemimpin kita sebenarnya dalam tanda kutip ya ada masalah dengan moral bagi saya, karena ini pandemi loh, masyarakat lagi susah. Iya, yang di atas, yang di pusat pun ini terlepas dari apa ya, Bung, dari masalah politik ya, moralnya itu kadang ingin menjadikannya semua bisnis gitu kan. Betul. Seperti apa, dia ikut berbisnis. Kita bukan anti corona atau apa ya, tapi terlihat bisnisnya. Ada liputan Luhut mengakui ikut berbisnis PCR gitu. Ada lagi Erick Thohir bisnis juga di situ. Oke, itu kan persoalan lain nanti ya, Persoalan karena tapi tidak apa-apa juga sebenarnya, asal itu muaranya untuk kesejahteraan masyarakat sebenarnya kan. Kalau dalilnya kan itu, rasionalnya kan itu, rasionalisasi. Tapi ya nggak apa-apa juga. Tapi yang paling penting, oke lah, kita terlalu naif juga ya kalau saya contohnya menyatakan bahwa kita pemimpin hari ini kita banding-bandingkan dengan itu terlalu naif.
Terlalu masa Khalifah contohnya kan. naif Terlalu betul. Tapi setidaknya pemimpin hari ini setidaknya bisa lah memetik karakter sikap yang dahulu mereka ini khalifah ini contohkan kepada kita. Salah satunya kan Khalifah Umar pernah berkata ya bahwa jika negara ini menderita, maksudnya sedang kesusahan, biarlah saya yang paling pertama menderita. Tapi jika negara ini sedang makmur, biarkan saya jadi orang terakhir yang menikmatinya. Jadi kan itu salah satu teladan yang baik sebenarnya yang bisa dicontoh oleh pemimpin kita hari ini. Kalau Bung analogi seperti itu, kalau saya lebih melihatnya ke yang kontemporer, bagaimana pemerintahan sosialis di Amerika Selatan itu seperti Kuba, mereka memang berlomba-lomba inovasi di pandemi ini, seperti menciptakan vaksin, rakyatnya mandiri gitu. Ya, intinya kan kepekaan. Baik dari referensi secara klasik tadi ataupun kontemporer tadi. Gitu. Tapi kan dari kedua hal ini kita bisa ambil sisi apa ya? Kepekaan pemimpin ketika situasi di luar kondisi normal. Ini kan abnormal. Kepada kepada pendukung pemimpin masing-masing atau yang lain apalah namanya, itu janganlah bersikap sangat feodal, tinggalkanlah itu. Kita sudah alam demokrasi, percuma teriak-teriak demokrasi tapi kelakuannya masih sangat feodal gitu, seperti priai-priai di zaman kolonial Belanda. Dan justifikasi yang coba didengungkan oleh para pendengung yang merasa bahwa tidak ada persoalan tentang studi banding ini, bagi saya menunjukkan sesuatu hal yang itu tadi tidak peka terhadap kondisi masyarakat kita saat ini. Itu saja. Kalau masalah hukum nanti kita bisa bahas lah. Oke lah, tidak ada pasal-pasal atau ketentuan regulasi yang dilanggar dari studi banding ini. Tapi kan kita kembali lagi ke poin tadi, kata kuncinya moral dan kepekaan pemimpin di masa sekarang ini yang harus kita pertanyakan, dan efek kebermanfaatannya. Itu saja. Dan penting rasanya kita sampaikan ini sebagai bagian dari edukasi saja atau sharing saja apa namanya, unek-unek saja, karena ruang publik itu kan bisa betul gitu kan. Kami menerima kritikan semuanya, mau silakan di kolom komentar terbuka kok. Mau ditanggapi secara agresif, silakan, defensif, terserah. Tapi yang paling penting kita inginlah hadir di sini untuk sedikit memberi secerca diskursus sehingga ke depan Darmas Raya kaya dengan dialektika. Itu saja. Bukan kaya dengan sanjungan aja ya. Betul. Oke Bung, sekarang lanjut atau udah jam berapa nih? Cukup saya rasa ya, terakhir saja ya. Kalau dari saya kembali lagi ya, kita harus belajar ke masa-masa dahulu. Saya pernah mendengarlah salah satu pepatah kuno dari Belanda, tapi saya secara pelafalan juga tidak terlalu ini. Tapi secara kita artikan di bahasa Indonesia artinya Leiden is apa ya? Leiden is ya. Artinya kan pemimpin itu pemimpin itu menderita. Jalan menderita. Dan apalagi di masa corona ini, pemimpin harus menunjukkan empati, merasa bahwa saya sebagai pemimpin harus bertanggung jawab, menjadi bagian utama dari setiap tindak tanduk yang dilakukan di masa pandemi ini, utamanya untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Itu saja sih. Itu saja. Kalau dari saya yang terakhirnya Bung, itu sekedar promosi aja ya. Cas Nalar bisa dinikmati di berbagai platform. Pertama di YouTube dengan mengetikkan Cas Nalar, kedua di Spotify. Ada juga, cukup mengetikkan Cas Nalar. Ini adalah musim tayang kami yang pertama. Ini adalah episode yang kedua. Sebelumnya itu kami ada episode iklan sebenarnya. Terus di Google Podcast juga tersedia. Silakan di subscribe. Oke, mungkin sekian dari kami dan selamat sore. Salam Cas Nalar, salam dari Blok B. Oke. Bisa dipotong.